Salah memahami Yesus, Tuhan jadi hantu. Saya Pendeta Tanho Nai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Salah memahami Yesus, ya, Tuhan jadi hantu. Ya, Lukas 24 ayat 37. Ya, para murid ada di dalam kamar terkunci, tiba-tiba Yesus masuk nembus dinding. Ya, salam damai sejahtera bagimu. Hantu. Para rasul kaget. Hantu. Para rasul salah memahami. Ya, Yesus yang tiba-tiba muncul dikira hantu karena salah memahami. Lalu Lukas 24 ayat 39 Yesus menjelaskan, aku bukan hantu. Aku ini Yesus, barulah mereka percaya. Oh, Tuhan Yesus. Nah, kalau Anda salah memahami Yesus, maka Yesus Anda jadikan hantu, bukan Tuhan. Itu ayatnya Lukas 24 ayat 37, lalu dijelaskan di ayat 39. Demikian pula kalau kamu gagal memahami Bapa itu jadi iblis. Mestinya Bapa itu kiasan Yesus Allah. Tapi karena kamu gagal memahami Bapa ini justru kamu sembah, maka Bapa menjadi iblis. Yohanes 8 ayat 44. Mestinya Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yohanes 16 ayat 25. Jadi Bapa gagal dipahami, jadilah Bapa iblis. Yesus gagal dipahami, jadilah hantu Yesus. Bagaimana dengan Roh Kudus, Pak? Oh, gampang, roh setan. Ya, itu sebabnya Wahyu 16 ayat 13 menulis ada 3 roh, yaitu roh naga itu iblis, roh nabi palsu ya yang Yesus yang kamu salah pahami itu hantu, dan roh setan. Jadi Tritunggal itu Bapa iblis, hantu Yesus, dan roh setan. Itu ayat Alkitab. Karena kamu salah memahami. Mestinya Bapa itu kiasan Yesus Allah, yang harus kamu sembah Yesus Allah, bukan Bapa. Bapa kami satu, yaitu Allah. Yohanes 8 ayat 41. Kamu balik, ya. Allah kami satu, yaitu Bapa. Jadinya yang kamu sembah Bapa ya iblis, bapamu. Yesus itu mestinya sudah roh Tuhan Allah, ya. Tuhan Allah setelah bangkit ya, menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah 2:36. Kamu gagal memahami, lalu hantu. 85% yang ngaku-ngaku gereja di luar sana, 108 denominasi, gagal memahami Bapa, sehingga Bapa ini menjadi Bapa iblis. Gagal memahami Yesus, sehingga Yesus ini menjadi hantu, dan gagal memahami Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu menjadi roh setan, roh yang dikudus-kuduskan. Itulah Tritunggal yang sebenar-benarnya, yaitu Bapa iblis, hantu Yesus, dan roh setan. Anda tidak bisa membantah, ya. Percuma giat untuk Allah jika tanpa pengertian yang benar. Dirikan kebenaran sendiri, menolak takluk kebenaran Allah. Mengajarkan doktrin, menolak kitab suci, menjanjikan surga yang tak ada dan tak nyata. Hati-hati dan waspada, sepertinya giat ke gereja, sesungguhnya tak berguna, ke neraka jurusannya. Hati-hati dan waspada, sepertinya giat
ke gereja sesungguhnya tak berguna, ke neraka jurusannya. Jadi percuma ya kalau Anda gagal memahami Yesus itu mestinya Tuhan Allah. Tapi karena kamu gagal memahami hantu-hantu, Bapa itu mestinya kiasan Yesus Allah. Yang harus kamu sembah ya Yesus Allah. Tapi kamu gagal memahami Bapa kamu sembah jadi Allah. Makanya iblis Bapamu, Yohanes 8:44. Roh Kudus itu Yesus. Yesus adalah Roh Kudus itu. Kamu gagal memahami lalu Yesus, Roh Kudus kamu jadikan pribadi yang lain. Ya setan itu. Very clear. Back to the scripture. Kembali ke Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar itu. Jangan gagal memahami. Kalau Yesus kamu gagal memahami, Yesus Tuhan jadi hantu. Kalau Bapa kamu gagal memahami, Bapa kiasan Yesus Allah jadi iblis. Kalau Roh Kudus kamu gagal memahami, Roh Kudus jadi roh setan. Very clear. Haleluya. Amin.